Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai anak-anak ibu yang soleh-soleha. Kembali lagi kita akan belajar hari ini di tema 5 ekosistem. Subtemanya adalah subtema 2 hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem ya. Kalian sudah siap untuk belajar? Oke, perhatikan dan simak penjelasan ibu berikut ini ya. Kita akan mempelajari di muatan pelajaran IPA dan juga muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dalam muatan IPA kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, di dalam rantai makanan ini terdapat 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Atau bisa juga kita sebut ada 3 komponen dalam rantai makanan tersebut. Yang pertama adalah produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuh-tumbuhan dan ganggang. Kemudian untuk komponen kedua adalah konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya hewan. Konsumen dia bisa menjadi ada konsumen pertama, konsumen kedua, dan juga konsumen ketiga. Konsumen pertama biasanya merupakan hewan-hewan yang pemakan tumbuh-tumbuhan saja ya, herbivora. Kemudian konsumen kedua merupakan hewan-hewan yang bisa memakan memakan tumbuh-tumbuhan dan juga bisa memakan jenis daging ya. Kemudian adalah konsumen ketiga sebagai konsumen terakhir. Nah, kemudian untuk komponen ketiga dari rantai makanan ini adalah pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Misalnya tadi konsumen ketiga setelah mati maka dia akan diuraikan oleh cacing ataupun bakteri dan juga jamur ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi di sini contohnya dari rantai makanan. Nah, rantai makanan di sini kita lihat ya. Pertama adalah padi. Padi sebagai produsen. Kemudian ada ulat sebagai konsumen pertama, ayam sebagai konsumen kedua, dan elang sebagai konsumen ketiga. Dan kemudian terakhir adalah pengurai. Nah, ini merupakan komponen-komponen yang ada di dalam rantai makanan. Nah, kita lihat tanaman padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, kemudian ayam dimakan oleh elang. Nah, saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup, yaitu makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan juga jamur ya. Dan untuk ini dijadikan sebagai nutrisi bagi tumbuh-tumbuhan ya. Proses ini terus berputar ya, jangan sampai putus ya, karena semuanya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita lihat di sini aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Kita lihat di sini matahari sebagai energi utama ya, energi yang digunakan untuk tumbuh-tumbuhan menjadi produsen yang memasak makanannya sendiri. Kemudian energi panas dilepas ke lingkungan ya oleh dari tumbuh-tumbuhan tadi, kemudian dimakan oleh konsumen pertama. Kita lihat di sini contohnya adalah burung ya, sebagai konsumen pertama yang memakan dari biji-bijian yang ada pada tanam-tanaman. Nah, kemudian energi dari burung tadi dimakan oleh konsumen kedua. Di sini contohnya adalah ular ya, sebagai konsumen kedua. Nah, setelah itu konsumen kedua ini dia energinya kemudian dimakan oleh burung elang. Nah, konsumen burung elang ini setelah mati kemudian akan diuraikan oleh pengurai yang dari berupa jamur ataupun bakteri tadi ya. Nah, dari energi yang ada pada konsumen tadi dia berpindah kepada pengurai. Kemudian energi panas oleh pengurai dilepaskan ke lingkungan yang akhirnya akan kembali lagi kepada tumbuh-tumbuhan sebagai nutrisi tumbuh-tumbuhan. Pada rantai makanan ini selalu berputar terus, berproses semakin lama seterusnya ya. Nah, untuk ini
jangan sampai putus. Misalnya di sini karena musim kekeringan maka tanaman jumlahnya berkurang ya, padi-padi tidak ada. Nah, ini akan berakibat kepada burung ya, burung tidak bisa memakan padi, maka akhirnya jumlah burung pun akan berkurang ya. Dan kemudian setelah burung tidak ada, maka kemudian akhirnya ular juga banyak mati karena dia tidak bisa makan, karena tidak ada bahan makanan yang untuk dimakannya tidak ada. Terus kemudian juga di sini elang ya, elang juga tidak bisa makan karena ular juga banyak yang mati. Nah, seperti ini prosesnya terus berulang ya. Jadi hubungan dari masing-masing makhluk hidup ini dalam ekosistem sangat penting sekali karena semuanya saling berkaitan. Tidak ada satu bagian maka komponen bagian lainnya juga tidak akan ada ya, seperti itu. Nah, semoga kalian bisa mengerti ya untuk rantai pembelajaran kita tentang rantai makanan. Sekarang kita lanjut ke pelajaran muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang menjelaskan informasi di dalam teks non-fiksi. Artinya kita akan membuat ataupun mencari pokok pikiran yang ada dalam teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut ya. Biasanya teks non-fiksi ini terdapat pada bahan bacaan yang ada pada bahan pelajaran ya. Misalnya, setelah melihat dari bahan bacaan, kita akan menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi tersebut. Misalnya di sini kita lihat bahwa ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks ya, penjelasan ataupun gagasan yang ada di dalam teks tersebut yang merupakan suatu hal ataupun kejadian yang ingin disampaikan oleh si pembuat teksnya. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kita perlu membaca teks dengan seksama ya. Kita harus memahami isi dari teks tersebut. Untuk menemukan ide pokok dalam suatu bacaan, kita dapat menggunakan kata-kata berupa kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Pada setiap satu paragraf biasanya hanya terdapat satu ide pokok ataupun gagasan. Dari ide pokok ini kita dapat membuat suatu peta pikiran. Jadi dari paragraf kita buat atau kita cari ide pokoknya, kemudian dari ide pokok akan kita buat peta pikiran. Ya, semoga kalian bisa ya mengerti dan bisa kalian tanyakan lagi kepada ibu kalau ada hal-hal yang kalian belum paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.